Assalamualaikum, selamat siang kawan-kawan. Selamat siang, Bang. Bisa mendengar suaranya ya? Aman, Bang, aman. Aman, oh? Oke, siap. Oke, tak pikir tadi udah dimulai. Ternyata belum ya. Ini baru kita mulai ya. Oke, siap. Tes. Hello. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan bertemu walaupun melalui media Zoom meeting ini, setidaknya kita masih dapat berjumpa pada hari ini. Adapun acara pada hari ini yaitu virtual talk show kepemudaan antara Provinsi Riau dan Provinsi Bangka Belitung dengan tema Semangat Pemuda di Masa Pandemi COVID-19. Tidak berlama-lama, untuk yang pertama mari kita saksikan penampilan kesenian dari Bangka Belitung.
maju. Apapun awal kegagalan, inilah ujian paling maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kami ucapkan kepada penampilan kesenian dari Bangka Belitung. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan penampilan kesenian dari Provinsi Riau.
Musiknya Catatan Juang Pemuda, buah karya Nur Fadila. Lihatlah, darah juang kembali membayang, bentang sumpah penyambung diri gagah meski bahtera berazam mengemban bela ke pemuda yang lahir, kelorakan semangatmu, kuatkan pundakmu dan langkahkan kaki. Jangan sampai dicambuk diam-diam oleh tikus berdasi yang apa reformasi korupsi, keadilan untuk diri di negeri sendiri. Jadi permasalahan politik yang tak bisa 28 Oktober 1000 Panji membawa ketua datang menyuarakan kalimat suci yang lain dan nurani, retorika yang penuh pemuda itu pelopor masa depan. Pemuda itu puncak peradaban. Kesengsaraan. Wahai pemuda, jangan terjebak politik murahan, ujar kebencian. Membawa peradaban dan harapan. Maka hari ini, wahai pemuda, mari kita saksikan dan ikrarkan 28 Oktober 1928. Pemuda lahir dari pemikiran pemuda yang memimpikan pengabdian dan keabadian. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami bersumpah dari lubuk hati yang paling dalam, membawa gumpalan eksistensi peradaban. Kami datang mengabdi untuk negeri, bukan memakan hak rakyat sendiri. Terimalah catatan pemuda dari kami, perjuangan yang memimpikan peradaban untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Kan baru Oktober 2020. Oke, baik, terima kasih kami ucapkan
para penampilan kesenian dari Provinsi Riau. Untuk selanjutnya, mari kita heningkan sejenak, dengarkan sejenak lagu nasional kebangsaan Indonesia Raya. Pak Idris. Terima kasih rekan-rekan semua telah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya kita. Untuk selanjutnya kita dengarkan Mars PPMI. Karya muda Indonesia lahir dari dulu sampai kini, menjunjung tinggi keutuhan bangsa dalam NKRI tercipta. Karya muda Indonesia berbudaya dan berpancasila, lestarikan budaya sebuah warisan bangsa, berkarya serta wirausaha. Di sini Tuhan terpasang, jiwa bertekad berjuang dalam kemandirian, bahkan bagi kita PPMI maju dan jaya. Di sini terpasang, jiwa bertekad berjuang dalam kemandirian, bahkan bagi kita PPMI maju dan jaya. Karya muda Indonesia lahir dari dulu sampai kini, menjunjung tinggi keutuhan bangsa dalam NKRI tercipta. Karya muda Indonesia berbudaya dan berpancasila, lestarikan budaya sebuah warisan bangsa, berkarya serta wirausaha. Di sini Tuhan terpasang, jiwa bertekad berjuang dalam kemandirian, bahkan bagi kita PPMI maju dan jaya. Di sini
berkuasa. Jiwa berdekat berjuang dalam kematian, bahkan kita beriman sudah jaya. Ya, baik, terima kasih. Itu tadi adalah lagu Mars PPMI. Selanjutnya, langsung saja kita memasuki acara utama pada hari ini. Yaitu virtual talk show kepemudaan antara Provinsi Riau dan Provinsi Bangka Belitung. Dengan tema Semangat Pemuda di Masa Pandemi COVID-19. Adapun narasumber kita pada hari ini, pada siang hari ini, narasumber pertama ada Kak Yona Melisa SH, Ketua PPMI Riau, Purna JPI 2014, dan penggiat kepemudaan Kabupaten Pelalawan Riau. Narasumber kedua ada Kak Leni Regiustika, SPD MPD, Ketua DPC PPMI Belitung Timur, Purna JPI 2012, dan Guru Min 3 Bangka. Narasumber ketiga ada Kak Bahjatul Murtasidin, SIP MSI, dosen FISIP Universitas Bangka Belitung, mantan Ketua PPMI Riau 2018-2019 yang saat ini sudah berpindah lokasi ke Bangka Belitung, Purna JPI 2011. Dan narasumber kita yang terakhir yaitu Nurse Muhammad Muzakir Fahmi, SKEP MKM, dosen keperawatan FIK Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau, Sekretaris PPMI Riau, dan Purna JPI 2015. Baik, langsung saja kita memasuki untuk narasumber pertama. Langsung saya serahkan kepada moderator, pada Kak Nurse Muhammad Muzakir Fahmi. Kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh peserta talk show untuk kepemudaan dalam rangka memperingati hari puncaknya nanti Hari Sumpah Pemuda ke-92. Dan pada hari ini kita akan mengadakan talk show dengan 2 sesi. Sesi pertama kita membahas tentang kepemudaan, dan kebetulan akan dibahas dan saya akan juga bertanya. Atau peserta juga ingin bertanya, silahkan. Ini bersifat talk show, jadi silahkan bertanya maupun lewat komen ataupun menghidupkan audio lewat langsung lewat video atau lewat chat. Jadi sesi pertama kita akan talk show tentang kepemudaan dengan 2 narasumber dari Provinsi Riau dan Provinsi Bangka Belitung. Dari Provinsi Riau itu kebetulan ada Kak Yona, Ketua DPD PPMI Riau, dan dari Bangka Belitung itu diwakilkan dari Ketua DPC Belitung Timur. Kebetulan ada Kak Leni. Selamat datang saya ucapkan kepada 2 narasumber. Nanti terakhir kita akan membahas tentang pendidikan pada masa pandemi, terutama untuk kepemudaan pendidikan selama masa pandemi. Nah, untuk pertama nih saya pengen kenalan dulu sama narasumber pertama dari Kak Yona. Mungkin bisa perkenalan dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yona Melisa. Sekarang saya menjabat sebagai Ketua PPMI Riau periode 2019-2022. Terima kasih Kak Yona. Narasumber kedua boleh kenalan dulu. Ini ada Kak Leni nih, senior kita. Silahkan Kak Leni. Oke. Kalau tadi dibukanya sama pantun ya dari Babel Arif, saya juga mencoba dulu nih. Burung hantu terbangnya malam, melihat ke kiri dan juga ke kanan.
Kuhanturkan ucapan salam kepada hadirin dan handai tolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga, buahku ini dicuci lalu dipotong. Perkenalkan, nama saya Leni, orang asli dari Bangka Belitung. Ya itu ya, jadi kalau Riau sama Babel itu kayaknya nggak sah kalau nggak ada pantunnya, budaya Melayunya. Jadi saya mencoba untuk perkenalan lewat pantun dulu. Nama saya Leni Rezi Yustika, biasa dipanggil Leni Rezi. Jadi kalau tadi kayaknya Mas Leo ya, Bang Leo ya agak susah banget gitu baca nama belakangnya, ya udah Bang, Leni Rezi aja Bang. Asal jangan crazy ya. Leni Rezi. Untuk jabatan tadi saya baru saja turun jabatan dari DPC PPMI 2019, terakhir 2020 saya sudah ya regenerasi ke teman saya Gunawan, dan hari ini jadi kalau misalnya ditanya Kak jadi apa di PPMI, ya anggotanya dulu deh untuk sekarang kayak gitu. Dan sebenarnya hari ini tuh Kak Iman ya yang harusnya yaitu ketua DPD, cuman hari ini Kak Iman nggak bisa hadir. Jadi diwakilkan kepada saya. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Saya kembalikan ke Kak Muzakir. Terima kasih Kak Leni. Nah, ada dua narasumber yang bakal menggambarkan dua provinsi selama masa pandemi ini, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Banyak yang sekarang bilang kayaknya pemuda itu mager, terus tahunnya hanya kuliah lewat online, terus kameranya dimatiin. Nanti kita bahas di sesi kedua ya. Tapi di sesi pertama ini kita pengen tahu deh untuk gambaran kepemudaan yang ada di dua provinsi. Selama masa pandemi ini dari bulan Februari ya sampai bulan Oktober, ngapain aja sih kira-kira yang ada di Bangka Belitung? Boleh tak jawab dulu Kak? Oke. Jadi kalau melihat kondisi ya dari bulan Februari itu sebenarnya belum nyadar ya, kita pandemi itu belum nyadar. Karena waktu itu juga sekolah masih buka, pendidikan masih jalan, sampai akhirnya pada Maret, kalau di Bangka Belitung ya terutama di Maret 2020, itu udah mulai yang, ini kayak gimana ini. Dan efek yang terjadi adalah beberapa event kayak JPD, kita ada JPD-nya ya, jadi sebelum ke JPI, kita udah dari wanti-wanti nih dari bulan Maret itu April mau seleksi. Ujung-ujungnya nggak jadi nih gara-gara pandemi ini, dan finally-nya terakhirnya ya JPI juga kita nggak jadi ya kayak gitu. Nah jadi untuk di Bangka Belitung sendiri selama pandemi beberapa kegiatan itu cancel. Tetapi kita mengalihkan ke beberapa kegiatan yang lainnya ya seperti virtual seperti ini, dan ini nanti kalau saya nggak salah 26 untuk yang di Belitung Timur ya, karena kebetulan saya di Belitung walaupun jadi 2020 saya pindah ke Bangka, kebetulan juga pas lengser jadi pindah ke Bangka, tapi masih di Belitung Timur. Ini kami ada kegiatan yang namanya talk show, bukan talk show ya, pemuda untuk yang sama-sama live untuk di YouTube, kesenian seperti itu. Nah, jadi kemudian juga kemarin bagi-bagi masker ya, masker di awal-awal pandemi. Kalau dibilang tadi pemuda mager di kosan gara-gara ini, ya ada yang magernya, ya ada. Kita jujur aja ya, kita fair-fairan. Tetapi ada juga yang memang mengalihkan kemagerannya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Melalui media sosial, mereka beraksi seperti itu, membuat konten-konten, ya dari rumah kita juga bisa bikin konten. Ya mungkin itu yang gambaran untuk sementara Kak Muzakir. Makasih Kak Leni nih, gambaran kalau misalnya di Bangka Belitung beberapa kegiatan di cancel. Sebenarnya yang kita tunggu-tunggu ya memang JPD sama JPI ya Kak, kita berkumpul di 34 provinsi, terus ketemu teman-teman, sahabat-sahabat yang memang untuk bertukar budaya, pikiran gitu. Ternyata di tahun ini kita tidak bisa berkumpul, cuma bisa lewat virtual. Mungkin lanjut ya untuk gambaran di Riau gimana ya Kak Yona? Iya, kalau misalnya gambaran di Riau mungkin kurang lebih juga ya sama dengan Bubble. Sebenarnya kita dari bulan 3, bulan 4 itu biasanya kita sudah pengumuman untuk seleksi JPD dan PPAD.
Cuman karena adanya pandemi dan PSBB di beberapa daerah, mungkin terpaksa kita stuck atau mungkin kita diskusinya via online atau grup WhatsApp atau via Zoom. Cuman karena sekarang kan sudah mulai sedikit mereda ya. Nah, PPMI Riau rencananya pengen mengadakan agenda PPMI Mengabdi dengan turun ke daerah-daerah terpencil yang kurang jangkauannya dari pemerintah mungkin. Habis itu kita juga ada kegiatan lomba senam kreasi daerah yang sekarang sedang berlangsung nih. Sekarang sedang berlangsung dan mungkin tanggal 27 Oktober nanti kita akan pengumuman siapa pemenangnya. Semoga itu menjadi regenerasi dari pemuda-pemuda Riau untuk membangkitkan semangat pemuda Riau. Itu aja Kak Yon. Nah itu mungkin dua gambaran sih ya, gimana sih gambaran kepemudaan kegiatan di dua provinsi. Nah kalau misalnya beberapa kegiatan udah cancel nih, terus kegiatan juga semuanya virtual, kira-kira semangat pemuda di dua provinsi ini masih ada atau enggak sih Kak? Dilihat selama beberapa bulan kan juga off, Kak Leni juga kan ini nggak ngajar mungkin gitu. Kalau misalnya kepemudaan di dua itu gimana sih? Masihkah ada semangat atau tidak? Oke, siapa dulu nih? Kak Yona boleh duluan? Silahkan Kak Yonan. Kalau di Riau ya khususnya semangat itu kalau misalnya pasti ada kendala, pasti ada sedikit menurun nih ceritanya. Nah cuman lama-lama dari kitanya sendiri mau jadi apa sih kita, walaupun pandemi kan sebenarnya nggak bisa dijadikan alasan nih untuk kita untuk bermalas-malasan untuk melakukan kegiatan seperti kalau misalnya kita sebagai bunda sih bisa aja kita melakukan olahraga di rumah untuk lebih memfitkan tubuh kita, atau mungkin melakukan hal kegiatan positif lainnya via online. Kurang lebih seperti itu sih kalau untuk membangkitkan semangat pemuda. Karena untuk beraktivitas di luar ruangan kan juga tidak memungkinkan kan karena pandemi juga. Begitu kira-kira. Kalau kalian ini gimana Kak? Untuk semangat, kemarin di awal-awal mereka semangat banget ya untuk melaksanakan JPD pas akhirnya di bulan berapa itu kita bilang cancel. Aduh, langsung gimana gitu ya. Tapi ya jujur aja kalau misalkan masalah menyemangati untuk yang sekarang ini, jadi karena memang satu ya, semakin kita bertemu tuh semakin kita muncul semangat ya. Nah, karena ini juga kita cuma bertemunya lewat WA, kadang apalagi di Bangka Belitung mungkin sama ya kondisinya sama Riau ya. Enggak, kalau itu kepulauan ya. Jadi kita terpisah dua pulau juga. Jadi kalau misalkan untuk menyatukan ini kita memang banyakannya sih lewat WA seperti itu. Nah, dialihkan tadi sama juga, kita juga mengalihkan ke apa namanya kegiatan-kegiatan virtual. Jadi ada dari kita kemarin yang ikut lomba apa ya TikTokan kayak gitu ya. Kan sekarang tuh lagi hobinya TikTokan ya. Jadi mereka kuliah di masa pandemi itu seperti apa. Nah, jadi kemarin kalau nggak salah saya di perwakilan di Belitung Timur itu ada yang dapat juara 2 kayak gitu. Nah, jadi untuk yang lainnya ya kalau misalkan kata Kak Yona tadi benar ya. Jadi kalau pemuda semangatnya seperti apa? Ya udah jangan mager deh olahraga ya. Olahraganya ditingkatin, nah seperti itu. Dan kemarin juga sempat bikin senam online dari Pemuda Belitung Timur. Boleh nanti dicek di YouTube-nya kami, bukan YouTube kami ya, YouTube saya. Karena kemarin jadi karena saya yang ini, jadi ya udah saya yang bikinin. Jadi waktu itu kita bikin namanya senam online. Jadi masing-masing dari kami itu membuat yang namanya senam di rumah masing-masing dan endingnya ngedit berapa lama supaya disatuin supaya jadi satu yang utuh. Mungkin nanti bisa dicek di YouTube-nya Leni Rezi. Ya. Oke, itu. Terima kasih Kak Leni. Mungkin dari gambaran nih pemudanya, terus semangatnya, ternyata semangatnya awal-awalnya ya. Habis itu karena ini makin semangat dong, apalagi kita bakal memperingati HSP ya yang ke-92 tahun. Bahwa semangat kepemudaan itulah yang membuat kita merdeka ya dari tahun 1928
di deklarasi untuk Sumpah Pemuda. Kalau misalnya nggak ada semangat pemuda, mungkin kita belum merdeka juga. Dan hari ini mungkin ya Kak, kita kepada seluruh pemuda yang ada yang nonton, terus nanti kalau misalnya kita upload di YouTube, saya harap juga semangat kepemudaan walaupun di masa pandemi tetap semangat juga. Nah kira-kira nih Kak, tantangan nih, mungkin sekarang lagi corona atau after corona nanti, tantangannya kira-kira nih kepemudaan seperti apa? Apalagi sekarang kan sudah sibuk-sibuknya juga mahasiswa demo nih tentang Omnibus Law, kita singgung sedikit gitu. Karena kalau misalnya tidak ada pemuda, pergerakannya juga nggak berjalan gitu. Kira-kira tantangannya sebelum lagi corona dan setelah corona ini tantangannya kira-kira apa sih untuk kepemudaan sekarang? Silahkan Kak Leni atau Kak Yona. Oke. Kalau misalkan untuk tantangan ya, saya pikir tantangan yang sekarang ini dihadapi hampir sama ya, walaupun maunya di Riau maupun di Babel, yang tadi isunya adalah yang tentang undang-undang Omnibus Law itu. Kalau misalkan berbicara tantangan, yang saya soroti yang sekarang adalah tantangan terberat. Kalau misalkan yang saya bilang kemarin, kita juga oke lah, itu yang masalah politiknya Omni ya. Saya lebih menyoroti kepada yang video viral saat ini, di mana pemuda ya, calon pemuda, calon remaja yang nggak tahu mengenai wawasan kebangsaan, yang nggak tahu siapa tokoh, mereka lebih tahu tokoh apa ya namanya, tokoh selebgram seperti itu dibandingkan tokoh-tokoh yang malah tokoh di 13 tokoh pada kegiatan pada Sumpah Pemuda mereka nggak tahu seperti itu. Nah ini tantangannya, jadi kita gimana caranya, walaupun ya di pandemi seperti ini meskinya gitu ya, kita juga nggak harus untuk oke lah kalau masalah demo ya sok atuh mangga gitu yang mau demo, tetapi di sini saya menyoroti bagian yang lain gitu. Bagian yang lain tantangannya adalah pemuda itu banyak yang nggak tahu sejarah. Pemuda banyak yang nggak paham mengenai wawasan kebangsaan. Nah itu bagaimana caranya kita membuatnya menjadi berubah, itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Nah di sini juga peran kita gimana caranya, walaupun mungkin tadi itu kan anak-anak gitu ya, ya itu anak-anak juga calon, mungkin nanti akan dibahas oleh Kak Muzakir sendiri dan dibahas oleh Kak Bahjatul ya kalau di bidang pendidikannya. Tapi ya tantangan menurut saya yang paling berat itu adalah untuk sementara ini adalah bagaimana wawasan kebangsaan untuk anak remaja saat ini. Ya, kalau Kak Yona gimana? Kalau menurut saya sih azan. Lanjut aja Zah. Kalau menurut saya sebenarnya kalau tantangan pemuda ini lebih ke semangatnya sih. Ketika misalnya kita dikasih suatu agenda kegiatan nih, tapi dari pemudanya sendiri yang tidak mau bergerak, kita bisa apa? Itu satu. Habis itu dengan adanya pandemi ini, ketika kita sedang semangatnya nih untuk turun kegiatan, tapi sementara dari lokasi kegiatan yang tidak memungkinkan kita untuk turun untuk mengabdi ke masyarakatnya sendiri. Lebih ke situ sih tibanya. Kita break sebentar sambil nunggu azan untuk Kak Leni dan Kak Yona. Masih ada 2 pertanyaan lagi.
Oke, sudah mau nutup azan, mungkin kita nanti selesainya mungkin sekitar jam 12:30 ya. Ada 2 pertanyaan lagi untuk 2 narasumber kita nih. Oke, kembali lagi nih ya sama saya, biasa dipanggil Zaza, Kak Leni, angkatan 2015 JPI-nya. Dan ini tadi sudah tahu nih beberapa tantangan yang harus dihadapi pemuda di kedepannya. Kata Kak Leni tadi tantangan yang harus dan juga harus yang disiapkan banget tadi, paling basically lah ya, karena mengajar di pendidikan dasar ya, dari mungkin pendidikan dasar, menengah, sampai atas, bahwa siswa harus tahu nih tentang pahlawan-pahlawan yang dulunya membentuk Sumpah Pemuda terus sampai bisa merdeka itu siapa gitu. Insinyur Soekarno juga presiden termuda ya, termasuk umur yang sangat muda sekali. Terus kalau Kak Yona tadi tantangan untuk berkegiatan selama pandemi ini katanya adanya mau lakuin kegiatan ke daerah, ternyata lokasinya itu sulit dicapai, terus juga kadang licin. Terus juga yang paling penting itu adalah semangat pemudanya itu yang untuk melakukan kegiatan, perubahan tidak ada. Nah, apalagi sekarang di masa pandemi kan, sangat diprihatinkan sekali. Dan itu saya harap ya dari PPMI kita bisa bergerak bersama untuk menggerakkan seluruh pemuda, terutama nih pemuda yang ada di Bangka Belitung dan ada di Provinsi Riau. Nah ini Kak, pengen tahu juga nih mungkin dari beberapa yang saya dapat juga, kira-kira nih kita takutkan nanti ini pandemi yang benar-benar pandemi yang dilakuin secara internasional. Dampaknya tuh banyak banget, ekonomi, semuanya itu sangat berdampak, terutama ekonomi. Ya, kita lebih berfokus kepada kepemudaan. Kira-kira kita tidak menutup kemungkinan bakal ada pandemi selanjutnya. Kira-kira pemuda yang sekarang udah siapkah? Kira-kira kalau misalnya ada pandemi selanjutnya, apakah lebih down lagi atau seperti apa? Mungkin bisa dijawab nih dari 2 provinsi. Kesiapannya ini sudah jadi pembelajaran. Katanya kalau misalnya sudah ada kesalahan, kita tidak mau mengulangi lagi kesalahan yang sudah ada, ya kan Kak? Mungkin bisa dijawab dari kalian ini dulu Kak. Oke, kalau misalkan tadi siap nggak siap ya, kalau bilang siap nggak siap ya harus siap. Kenapa? Ya kalau misalnya kalau ditanya sekarang siap nggak siap harus siap. Tetapi kalau kenyataannya pada yang kita lihat saat ini, butuh waktu untuk persiapan tersebut. Sekarang saja 7 bulan ya, kalau 2 bulan lagi melahirkan tuh. 7 bulan aja pemuda kita yang saat ini mungkin bisa dikatakan hanya ya beberapa persennya untuk yang aktif di kepemudaan. Seperti yang tadi Kak Yona bilang, kadang-kadang ada kegiatan juga males. Contohnya aja di kegiatan yang sekarang ini udah kita share banget gitu. Ya ngapain sih untuk yang kayak gini? Kadang-kadang yang tantangan juga tersendiri adalah terkait dengan ekonomi. Kalau nggak ada uangnya ngapain gitu. Kadang-kadang ada yang masih berpikir seperti itu. Nah, di masa pandemi kayak gini, kita butuh waktu untuk mempersiapkannya, tapi nggak tahu kapan nih. Nah, inilah peran kita sebagai pemuda yang harus juga menjadi branding. Artinya, kita di sini bukan hanya mengajak teman-teman yang lain untuk yuk kita siapin nih, gimana untuk tantangan ke depannya, bagaimana persiapan kita selanjutnya. Tetapi kita juga sendiri harus menjadi branding, menjadi inspirasi juga jadi pemuda yang lainnya bahwa diri kita harus siap untuk menghadapi tantangan yang akan ada ke depannya. Dari pandemi sendiri misalkan yang tadi, kalau misalkan mau pakai masker ya pakai masker dengan betul. Kalau misalkan tadi mau kegiatan ya kegiatannya yang benar-benar menjaga protokol kesehatan. Seperti itu Kak. Kalau dari Kak Yona gimana?
Ya, kalau misalnya dari saya sih sebenarnya kurang lebih juga ya dengan Kak Leni. Ketika kitanya sudah semangat nih, anggota yang lain nih tiba-tiba nih, ya udahlah ngapain kerja, orang nggak ada uang masuknya kok katanya. Karena ternyata pemuda sekarang gitu ya Kak ya. Kalau misalnya tiba emang nggak ada sesuatu reward yang dia dapat, kadang pemuda ini agak susah nih untuk bergerak. Nah kalau misalnya dari posisi kita sendiri, gimana caranya kita untuk membangun daerah kita sendiri nih tanpa harus kita mikirin reward apa yang kita dapat. Sebenarnya lebih ke sana sih. Itu sih. Karena kalau nggak ada reward sekarang pemuda malas banget untuk bergerak ya. Kira-kira nih Kak, kesimpulan yang paling penting nih dari pertanyaan saya yang keempat tadi, kira-kira kalau ada pandemi lagi, siap atau enggak? Kalau Pemuda aktif atau enggak? Kalau dibilang siap nggak siap, ya mau nggak mau kita harus siap nih, walaupun sebenarnya kita nggak tahu pandeminya kapan berakhir. Tapi ya insya Allah semoga berakhir ya tahun depan, jadi kita bisa melakukan kegiatan lagi. Nah, oke Kak, sedikit nih, sebenarnya di sini kita udah kedatangan juga nih Ketua DPD PPMI Babel yang mungkin nggak bisa nampilin kamera karena dia lagi ada kegiatan, tapi untuk bersuara boleh dong kita sapa untuk Kak Iman, dan boleh Kak Iman speak-nya sedikit nih dari menjawab pertanyaan Kak Muzakir tadi. Halo. Halo. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Salam hormat Pak Ketua. Kak Yona. Mana suara Kak Yona? Iya. Sabar sehat ya. Baik teman-teman, mohon izin pertama tidak bisa munculkan gambar karena saya sedang berkegiatan nih sambilan nih. Mohon izin Pak Ketua, Bu Ketua nih dan rekan-rekan. Saya kira semoga tidak mengurangi semangat rekan-rekan di masa pandemi seperti ini. Mohon maaf kalau agak berisik karena saya sedang di pinggir jalan nih, Bu Ketua. Tapi saya cukup menyimak pertanyaan yang barusan Adinda sampaikan bahwa memang ke depan kita harus merubah cara pandang dan pola berkegiatan, baik itu secara individu maupun secara keorganisasian. Yang jelas orang banyak menyampaikan bahwa masa pandemi itu bukan di berbagai bidang ya. Jadi bukan hanya mereka yang banyak, contoh misalkan di dunia bisnis, bukan yang akan bertahan, yang akan menang itu adalah bukan mereka yang banyak modal dan banyak uang, tapi ternyata di masa pandemi ini banyak dari mereka yang justru banyak uang, banyak modal malah gagal dibandingkan dengan mereka yang bertahan dan semampu mungkin survive. Justru dia adalah salah satu pemenang yang sebetulnya harus kita lihat dan kita apresiasi, bahwa setiap kondisi apapun yang menjadi faktor bukan menjadi alasan kita untuk berhenti dan bergerak. Putus-putus nggak suaranya? Ya, apalagi pertanyaan apa yang spesifik ya? Yang jelas kondisi di lapangan seperti ini, saya sampaikan sedikit. Banyak rekan-rekan di lapangan Babel Kak, gimana selama pandemi ini? Kan fokusnya beberapa bulan nih, kayaknya kegiatan kita kurang sounding banget tentang kepemudaan gitu. Betul. Tiba-tiba pada saat HSP baru kita mikirin apa kegiatan gitu. Kayaknya kegiatan pemuda saatnya berkurang selama pandemi. Di sisi lain kita tidak bisa menyalahkan keadaan ya, tapi secara keorganisasian memang betul, secara personal kita juga secara keorganisasian PPMI sebagian besar itu masih tergantung dengan program dinas, meskipun di beberapa provinsi juga mereka sudah mandiri ya Bu Ketua. Nah, saya lihat PPMI yang mandiri itu dia tidak tergantung lagi dengan anggaran dinas, undangan dinas dan lain segala macam. Saya sudah pernah datang ke Dispora ya terkait dengan pemotongan anggaran kegiatan kepemudaan, baik itu PPMI, Kapal Pemuda Nusantara dan lain sebagainya, itu semua dipotong. Bahkan sampai hari ini saya belum dapat informasi terkait dengan pemilihan duta pemuda atau pemilihan Jambore Pemuda Indonesia di
daerah Bangka Belitung. Meskipun di daerah lain saya lihat sudah ramai. Di Riau gimana, Ketua? Ada pemilihan JPD? Untuk saat ini belum ada informasi sih untuk seleksi JPD, BPAD, dan JPI-nya. Belum ada ya. Artinya memang ini belum merata. Nanti seperti apa konsep di pusat sampai hari ini, mungkin Ketua Yona juga paham bahwa sampai hari ini petinggi-petinggi kita di nasional masih saja meributkan dan ramai terkait dengan bagaimana kejelasan JPI, sedang bahas ada ART dan lain sebagainya. Itu sangat alot sekali. Dan saya juga pernah tanya ke Dispora, bisa nggak kita alihkan anggaran yang dipotong dari kegiatan pemudaan itu, minimal 1 atau 2 kegiatan PPMI bisa masuk. Dan ternyata memang di lapangan sampai hari ini cukup hanya mereka-mereka aja yang berkegiatan begitu, Ketua. Di luar lapangan ya seharusnya memang ya, kreativitas PPMI sendiri yang harus bergerak. Ya, jujur saja di Bangka Belitung mungkin pemudanya multi talent kali ya. Jadi satu orang itu organisasinya bisa sampai 5 sampai 6 kegiatan organisasinya memang posisi tawar PPMI khususnya di Bangka Belitung masih sangat lemah. Ini saya akui bahwa itu kondisi real di lapangan. Saya juga sudah sering berbincang dengan Ketua Yona bahwa kita di kepulauan ya kondisinya memang seperti itu gitu. Apalagi tadi teman-teman bilang tidak ada uang lah atau lain sebagainya, bahkan mereka juga sangat rugi jika meninggalkan aktivitas mereka yang sehari-hari mendapatkan uang tapi tiba-tiba ikut kegiatan seminar yang beginian yang 1, 3 sampai 4 jam menghabiskan waktu mereka nggak dapat uang. Saya kira juga ini tantangan besar kita ke depan seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Imam. Ya, mohon maaf ya. Iya, kebetulan ini kita ada Ayahanda dulu pernah sebagai Kadispora Riau dan kebetulan juga aktif masih di kepemudaan ya Pak Ayahanda Edi Yusti nih. Siap, salam hormat Bapak. Ya, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar Anda semua? Ada ini Zaki ya. Ada Zaki, kemudian Ketua PMI Bangka Belitung, Babel dan Rio itu sebetulnya peran, ya kan? Ya kan? Jauh Bangka Belitung itu baratnya seperti kita sama Melayu, turun Melayu gitu. Yang pertama ucapkan terima kasih atas kesempatan ini, Bapak sangat bangga dengan aktivitas adik ya. Ada pernah di Riau, ada ini di Bangka Belitung, juga sekarang sedang mengabdi sebagai pengusaha dosen di Universitas Konfusius ya. Hebat sekali juga yang lain. Bahkan si dulu yang sempat bersama dengan Bapak Riau, sekarang sudah di dosen di Universitas Belitung ya. Senang sekali. Yang pertama Bapak nostalgia sedikit, Bapak juga tidak bisa kenal Belitung karena abang Bapak juga pernah di UTB Bangka dulu dan waktu masih sudah Bangka, bahkan waktu tugas pemerintahan juga ke Bangka Belitung. Nah sekarang ya posisi Bapak sudah melihat cucu nih menunggu. Ya langsung aja Pak, Bapak kan dulu pernah Hari Sabtu Pemuda ke Pak, izin Pak. 92. Ya, 92. Izin ya. Pak mungkin terkait 28 10 2000 berapa? 1928 28 kita 92 tahun yang ke 92 ya. Ya. 28 Oktober 2020 dalam suasana COVID-19. Nah, suatu keprihatinan yang luar biasa. Bapak masih ingat bagaimana kita dulu merintis ya, dan hanya BAP, JPI, kita cankan dan kita program
JPD dan BPD dan JPD, dan itu berkelanjutan. Ya Bapak monitor lagi setelah pensiun, Bapak pensiun terakhir di Badan Pengukur Provinsi di Jakarta. Bahkan waktu masih di Jakarta, Bapak masih berkunjung ke Bangka Belitung waktu ulang provinsi Bangka Belitung. Tapi yang tidak jumpa dengan dia di sana, dengan ini siapa gitu. Ya. Nah, marilah ya, saya lihat Bapak sangat bangga dengan anak-anak semua, dengan semua yang sudah kenal maupun tidak kenal, tapi teruslah berkiprah ya bidang kepemudaan. Ya, pertama ada yang tergabung dalam Rakyat Muda Indonesia PPMI, apapun yang bisa disumbang untuk daerah ini adalah bukti kecintaan terhadap negeri kita ya. Ada pihak mengatakan wawasan nasional, wawasan kebangsaan dari ini makin menis. Inilah tantangan yang berat bagi adik semua, bagi anak semua untuk tetap berkiprah ya, memajukan pemuda kita menjadi pemuda yang maju, yang karakter pemuda yang berkapasitas, pemuda yang berjasa. Dan adanya COVID-19 tentu banyak kendala yang terdiri di lengan, tapi jangan menurunkan semangat adik-adik untuk berkiprah ya di bidang kepemudaan ya. Berilah bimbingan terhadap adik yang masih sangat muda belia, karena mereka yang akan menurunkan generasi berikutnya kita. Yang penting bagaimana kita juga berkiprah di masa pandemi ini, tidak ya jaga diri, jaga keluarga, physical distancing, social distancing itu memang tidak terhindari ya, kan di masyarakat itu tetap ya, berarti kita berbuat sesuatu yang terbaik untuk daerah ini, terutama di bidang kesehatan ya. Dampaknya kalau kesehatan terganggu, apalagi pandemi yang sangat ya ini kan dunia, bukannya nasional, bukannya Indonesia ya, dampak tentu sangat besar gitu ya. Tapi bagaimanapun semangat ya, mana kalian timbleng di mulai dari seleksi BAD, JPD, BPAP, JI, itu kan sudah dibuka dengan semangat kebangsaan, semangat nasionalisme. Mungkin izin Pak, karena kita bakal lanjut acara Pak. Jadilah pemuda maju, pemuda yang karakter, pemuda berkarakter, dan pemuda yang berdasar. Ya. Oke Pak, kita lanjut dulu ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Mungkin ini terakhir ya dari Kak Leni dan Kak Yona. Mungkin pesan selama pandemi, terus untuk semangat HSP yang ke-92 tahun ini untuk seluruh pemuda se-Indonesia, terutama Riau dan Bangka Belitung. Kira-kira apa pesannya Kak? Kali ini dulu apa Yona nih? Boleh, langsung dua-duanya boleh. Silakan. Kalau dari saya sih, jangan jadikan pandemi sebagai suatu alasan untuk kita untuk tidak beraktivitas. Masih banyak jalan untuk kita beraktivitas maupun virtual. Boleh mungkin kita melakukan kegiatan di luar, tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Yes. Kalau dari kalian ini gimana? Halo, gimana tadi? Pesannya Kak, pesannya nih untuk seluruh pemuda se-Indonesia, terutama nih yang ada di Provinsi Riau dan Bangka Belitung. Oke, pesannya buat teman-teman yang berada di Provinsi Riau, kemudian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan seluruh Indonesia, saya pikir ya, untuk seluruh pemuda, jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk tidak mau beraktivitas, sama-sama kayak Yona tadi.
Tapi jadikan pandemi ini jatuh untuk kebangkitan, untuk merubah dan untuk menjadi lebih baik lagi dengan cara berkreativitas, bagaimana berkreativitas di masa pandemi, mengadaptasi kebiasaan baru, dan yang lebih penting lagi, apapun kreativitasmu, apapun yang kamu lakukan, jangan lupa untuk selalu ingat bahwa kamu juga adalah pemuda yang mempunyai akhlak. Itu mungkin. Oke, terima kasih untuk Kak Leni, Kak Yona, perwakilan dari 2 provinsi, Ketua PPMI Riau, Kak Yona, dan perwakilan dari Bangka Belitung, Kak Leni. Terima kasih pesan dan kesannya dari beberapa pertanyaan. Saya dapat kesimpulan dari sesi pertama tentang kepemudaan bahwa tidak ada alasan ya untuk tidak melakukan kegiatan asal sesuai dengan protokol kesehatan, kata Kak Yona. Terus sebagai pemuda seharusnya, kata Kak Leni, kita harus sebagai tonggak ke depan, terutama yang memerdekakan, yang memprinsipkan, terus yang menulis sampai Indonesia merdeka, seharusnya juga pemuda harus punya akhlak yang paling penting. Pesan dari Kak Leni. Terima kasih kedua narasumber kita, Kak Leni dan Kak Yona. Mungkin kita lanjut untuk sesi kedua tentang diskusi pendidikan, terutama pendidikan para pemuda yang fokus ke universitas. Kepada narasumber kita dari Bangka Belitung, Kak Sidin. Silahkan kenalan dulu Kak Sidin, hidupkan videonya. Halo Kak Sidin. Oke, boleh kenalan dulu Kak. Zaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi Yusti, apa kabar Pak? Orang tua kita? Alhamdulillah Pak ya, sehat. Kemudian teman-teman kita, saudara-saudara kita yang setanah sebenarnya, cuma memang sampai sejauh ini kita belum pernah berinteraksi. Ada Kak Leni, tadi ada ketua PPMI barangkali ya, yang Genpi Bubble ini. Salam kenal. Kalau untuk Kak Zaza, Kak Yona, Leo, dan kawan-kawan yang lain, sepertinya tidak perlulah kita saling berkenalan ya. Cuma satu hal yang sepertinya saya masih sangat kenal dan tidak asing. Background ruangan Kak Yona, kemudian Leo, Kak Zaza, sepertinya tidak asing sekali. Tidak asing bagi kita. Ruangan-ruangan itu ternyata menjadi bagian ataupun kenangan yang kita tidak tahu kapan lagi bisa menjadi penghuni ruangan itu, atau paling tidak suatu saat ketika memang ada kesempatan untuk kembali ke Riau, bersilaturahim dengan kawan-kawan yang lain. Oke, untuk Kak Leni dan Ketua PPMI Bangka Belitung, salam kenal. Saya Bahjatul Murtasidin ya. Kalau di Riau saya dipanggil Sidin sebenarnya. Tapi kalau di Bangka itu tiba-tiba sudah berubah namanya. Di sini lebih familiar dengan panggilan Bahja ketimbang Sidin ataupun Bahjatul, dan kita lebih jatuh hati dengan panggilan Bahja. Sebenarnya kalau hanya bahja maknanya jadi berkurang. Idealnya itu bahjah sebenarnya, memang satu kesatuan yang memang tidak bisa diubah, tapi tidak tahu lidah saudara-saudara kita di Bangka sepertinya lebih nyaman dengan Bangkanya. Oke, Kak Zaza, saya tidak tahu mau cerita ataupun berdiskusi tentang apa, tapi yang jelas tadi kenalan dulu. Walaupun sekarang, saya tidak, ya. walaupun saya sekarang di Bangka Belitung, secara full dari awal sampai akhir, kadang ikut bergabung, kadang tidak, karena memang dalam beberapa hari terakhir sepertinya sama Riau dan Bangka Belitung kondisi cuaca yang tidak menentu, sehingga juga berakibat pada gangguan sinyal dan lain sebagainya, sehingga agak sedikit kurang maksimal, dan mohon untuk
kawan-kawan maklumi. Yang jelas bagi saya adalah saya sangat mengapresiasi yang cukup sangat luar biasa ya bagi kawan-kawan di 2 daerah, di Bangka Belitung juga Riau, yang sudah menginisiasi walaupun kecil, tapi mudah-mudahan ketika memang secara rutin kita lakukan, mudah-mudahan tumbuh, berkembang, dan pasti perlahan dari 10 menjadi 12, 13, dan seterusnya. Rasa optimis itu yang sepertinya harus ada di kita semua. Dan satu hal, saya ingin menunjukkan ke kawan-kawan yang di Riau. Ketika saya buka pintu, di belakangnya kan kelihatan nih langsung sepertinya ada sesuatu yang bisa kawan-kawan lihat kan. Dan ternyata itulah yang membuat kita betah di sini, dan rasanya agak berat hati untuk kembali ke tanah kelahiran. Terima kasih. Silakan Kak Zaza dulu. Terima kasih untuk Kak Sidin. Ternyata Bangka Belitung tuh indah ya. Kebetulan nih Leo juga JPI-nya di Bangka Belitung ya, terkenal dengan 2 pulau, 1 hati gitu ya. Terima kasih Kak Sidin. Mungkin ada beberapa yang perlu diskusi kita Kak. Karena kan yang kalau sudah masuk perguruan tinggi atau fakultas atau universitas itu terutama umurnya sudah masuk pemuda ya. Ya Kak. Dan selama masa pendidikan di sana gimana gambaran pendidikan yang ada di Bangka Belitung Kak? Selama mengajar. Oke, terima kasih Kak Zaza. Sebenarnya kalau kita cerita tentang bagaimana proses jalannya pendidikan, tadi sebenarnya sedikit banyak sudah mulai disinggung pendidikan tingkat dasar ataupun di atasnya, dan sekarang kita juga singgung pendidikan tinggi misalnya. Pada dasarnya tidak jauh berbeda ya dengan kondisi di tempat-tempat lain ataupun di provinsi lain. Karena memang yang pertama, sebagaimana tadi Pak Edi singgung, bahwa ini adalah pandemi yang sifatnya bukan lokal ataupun regional, tetapi ini adalah pandemi yang tidak hanya Indonesia, tapi memang sudah lebih dari 207 negara itu mengalami dampak akibat pandemi COVID-19 misalnya. Nah, dan kalau misalnya kawan-kawan ikuti perkembangan, WHO itu merilis ternyata lebih dari 1,3 miliar yang statusnya itu masih mahasiswa, yang statusnya masih pelajar, pelajarnya itu boleh di pendidikan tinggi ataupun pendidikan di bawahnya, itu terdampak akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing negara untuk sementara waktu itu tidak melakukan tatap muka secara langsung, kira-kira begitu, dialihkan dalam bentuk yang lain, daring misalnya. Nah, kalau dilihat angka sangat fantastis, lebih dari 1,3 miliar yang idealnya itu mereka duduk di bangku perkuliahan atau di bangku sekolah, bertatap muka dan seterusnya menimba ilmu, tapi sudah lebih dari 7 bulan kalau di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita lihat dari awal perkembangan virus corona misalnya, sudah hampir genap 1 tahun, karena berawal dari Wuhan itu tepat di awal-awal Desember, dan kalau kita hitung hari ini sudah berada di akhir Oktober dan hanya meninggalkan beberapa bulan tersisa. Nah, kalau tadi misalnya di Indonesia itu hampir melahirkan kalau usia kandungan, kalau secara global itu sepertinya sudah lahir anaknya karena sudah 10 bulan lebih, kira-kira begitu. Nah, tentu dengan rentang waktu lamanya begini, sekali lagi data yang dirilis oleh WHO yang menyatakan lebih dari 1 miliar usia yang seharusnya belajar sebagaimana biasanya, tapi akibat COVID itu hari ini terganggu. Dan
yang juga jadi persoalan adalah kawan-kawan, kalau misalnya kawan-kawan juga ikuti perkembangannya, banyak kampus-kampus tidak hanya di negara berkembang, juga negara yang masuk dalam kategori negara maju sekalipun, itu banyak yang kolaps, kira-kira begitu. Nah, di Indonesia juga banyak yang pada akhirnya kampus juga tidak stabil, karena jumlah mahasiswa yang kemudian masuk juga jauh berkurang dan seterusnya. Itu bagian dari saya pikir dampak yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Lalu kita coba lebih kecil skopnya, kita bercerita dalam konteks Bangka Belitung. Bangka Belitung, kalau kita hitung jumlah perguruan tinggi yang ada, baik negeri ataupun swasta, memang dia tidak sebanyak dan sebesar yang di Provinsi Riau. Kenapa Provinsi Riau? Karena hari ini kan konteksnya adalah Bangka Belitung dan Riau. Tentu dua ini yang kita coba bandingkan. Sekali lagi, dia memang tidak sebesar yang ada di Provinsi Riau. Lalu dari sisi umur kampus-kampus yang ada di sini juga tidak setua umur kampus di Riau misalnya. Dan ini juga pada dasarnya menjadi tantangan tersendiri di dunia kampus yang usianya relatif masih muda, masih belasan tahun, dihadapkan dengan kondisi pandemi, yang juga dihadapkan dengan kebijakan-kebijakan yang kemudian diambil oleh pemerintah terkait proses pendidikan yang berlangsung juga. Saya pikir sama di setiap daerah, perkuliahan tidak bisa dilakukan secara tatap muka, perkuliahan dilakukan dengan daring, dengan platform yang beda-beda, dengan yang macam-macam, ada Edmodo, Zoom, Google Meet, dan seterusnya, tergantung kebijakan dari kampus. Nah, kalau misalnya di Bangka Belitung, itu secara jelas, itu diatur. Karena kebetulan pada waktu itu kita juga menjadi bagian dari tim penyusun kerangka perkuliahan dalam format daring yang diselenggarakan oleh Universitas Bangka Belitung. Nah, ada ketentuan-ketentuan tersendiri, diantaranya misalnya dari 16 kali pertemuan, berapa kali pertemuan yang harus menggunakan media Zoom misalnya, yang harus bertatap muka seperti ini. Lalu berapa banyak kemudian penugasan yang dibolehkan, lalu bagaimana bentuk-bentuk lain, platform-platform yang direkomendasikan dan seterusnya. Lalu misalnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lain juga pasti akan terdampak, dan sekali lagi saya pikir ini sama, tidak di Riau, tidak di Bangka Belitung, atau di mana-mana, terutama di Indonesia misalnya, sama, karena memang mau tidak mau kita berada dalam budaya yang baru, orang menyebutnya sebagai new normal misalnya. Kalau dulu misalnya masker itu hanya 1-2 orang yang pakai, kalau di Riau mungkin setiap tahun di waktu-waktu tertentu pasti pakai, tapi hari ini masker itu jadi fashion, kira-kira begitu. Karena mau tidak mau orang harus menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Ketika memang menjalankan protokol kesehatan secara ketat, implikasinya adalah sedikit banyak baik proses kegiatan pendidikan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya juga relatif agak terganggu. Mungkin itu Kak Zaza gambaran umum di sini ya, terutama di perguruan tinggi. Intinya adalah bahwa relatif tidak jauh berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Karena memang satu sumber kebijakannya itu sama, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kira-kira begitu. Oke, saya pikir cukup dulu, Kak Zaza, silakan. Ya, terima kasih Kak Sidin, gambarannya cukup jelas ya kalau misalnya tentang perguruan tinggi itu seperti apa, karena kebanyakan yang masuk dalam perguruan tinggi itu dalam umur pemuda ya. Kalau di Bangka Belitung itu masih sampai sekarang masih virtual, mungkin kurang lebih kayak di Riau masih virtual juga Kak. Kebetulan saya mengajarnya itu di keperawatan ya,
Jadi memang fokus dalam keperawatan bagi saya, walaupun secara virtual, karena kan kebanyakan kami dalam bentuk praktek. Kita harus ketemu sama pasien atau seperti apa. Jadi kasus-kasus dalam berbagai macam penyakit dasarnya harus tahu gitu sebelum kita ketemu sama pasien. Jadi saya mengubah cara belajar sama mahasiswa itu biasanya dengan mereview apa yang sudah disampaikan walaupun hanya tersampaikan dalam 30 menit. Tetapi mereview dalam bentuk video. Jadi teman-teman yang ada di kampus yang saya ajar, itu teman-teman wajib membuat sebuah video. Jadi mereview bagaimana tetap bisa komunikasi secara virtual dengan pasien ataupun dengan boneka gitu. Misalnya teknik pemasangan infus atau cara pengkajian terhadap pasien gitu. Jadi fokus di saya mungkin lebih ke manusia untuk melakukan pengkajian. Kalau Kak Sidin mungkin lebih ke komunikasi dan politik. Jadi mungkin kalau saya lebih teman-teman harus mereview untuk perkuliahan, fokusnya tentang case-case. Karena kalau misalnya dasarnya tidak dapat secara teoritis, tidak akan tahu untuk melakukan pengkajian kepada pasien. Mungkin itu gambaran saya di bidang keperawatan ya. Mungkin ini Kak Sidin pertanyaannya. Mungkin biasanya kan kita tatap muka nih. Kira-kira secara virtual selama ini pernah dilakukan post-test nggak? Apakah ada kemajuan? Apakah di tempat? Apa mengalami kemunduran selama mengajar secara virtual? Oke, terima kasih Kak Zaza. Kalau di Bangka Belitung, ini adalah semester kedua ya dilakukan perkuliahan secara daring. Sebagai gambaran, ketika di semester pertama kemarin di awal-awal mulai wabah ini merebak, Bangka Belitung juga Universitas Bangka Belitung juga menerapkan kegiatan ataupun perkuliahan secara daring. Kebetulan kita di fakultas menjadi salah satu tim gugus kendali mutu internal ataupun GKMI. Nah, karena tergabung ataupun menjadi anggota gugus kendali mutu internal yang memang diberikan amanah untuk menjamin proses mutu pendidikan itu tetap terjaga dengan kondisi dari luring ke daring misalnya, kita sudah melakukan berbagai survei. Lalu memang temuannya tidak bisa kita pungkiri bahwa tetap ada perbedaan yang sangat-sangat mencolok. Bagaimana perkuliahan dilakukan secara luring dengan perkuliahan yang dilakukan secara daring. Mungkin juga karena sebelumnya belum pernah dilakukan dan di awal semester atau evaluasi yang kita lakukan kemarin itu adalah di saat kondisi yang mungkin semua orang terkejut, dunia pendidikan terkejut, mahasiswa terkejut, dosen juga terkejut, semua orang terkejut kira-kira begitu, sehingga memang belum ada sebuah regulasi yang jelas yang mengatur tentang proses jalannya kegiatan ataupun perkuliahan secara daring. Oleh karenanya sebagai bentuk evaluasi, hasil dari evaluasi yang kita lakukan diantaranya adalah kemudian menetapkan aturan baru terkait dengan proses jalannya perkuliahan secara daring yang tadi sudah saya singgung. Di tingkat universitas kita terlibat dalam penyusunan RPS, rencana pembelajaran setiap semester yang mesti dipatuhi oleh seluruh dosen. Kita bagi secara rigid di setiap pertemuan apa dan bagaimana yang mesti dilakukan. Kira-kira begitu. Itu adalah buah dari evaluasi kondisi yang sebelumnya. Kira-kira begitu, Kak Zaza. Mungkin sama ya dari Kak Sidin juga, semua itu sudah diatur, tapi kita mungkin fokusnya saja yang berbeda. Mungkin hanya ketemu. Kalau saya lebih fokus harus ketemu pasien, sebelum ketemu pasien, kebetulan saya
home base-nya di Profesinar yang seharusnya mahasiswa itu ketemu di rumah sakit, ketemu pasien, dan tiba-tiba ini hanya secara virtual, tidak dilakukan praktikum di rumah sakit yang disebut Profesinar. Kalau dokter namanya itu koas. Jadi semua itu secara virtual, mungkin semuanya tuh mengalami penurunan ya. Jadi yang harusnya ketemu pasien, jadi tidak bisa ketemu pasien. Nah ini Kak Sidin, di kampus itu kan biasanya ada kegiatan kemahasiswaan. Itu juga bisa termasuk dalam kegiatan kepemudaan juga, karena kegiatan mahasiswa, kegiatan kepemudaan juga. Kira-kira ada hambatan nggak kegiatan kemahasiswaan yang di sana selama pandemi? Apakah tetap berlangsung, kayak ada badan eksekutif mahasiswa, terus kayak ada kegiatan-kegiatan kepemudaan yang lain? Kayak kemarin kan kita memperingati 17 Agustus, apakah pemuda di sana tetap aktif melakukan upacara atau seperti apa, Kak Sidin? Terima kasih Kak Zaza. Sebelum saya jawab, ini mohon izin sekali Kak Zaza dan kawan-kawan yang lain. Sepertinya saya hanya bisa sampai jam 1, kawan-kawan, Pak Edi, karena nanti pas di jam 1 saya ada kelas terakhir Pak. Kebetulan Sabtu Minggu kita manfaatkan waktunya untuk ngajar di kampus UT Pak. Jadi hari ini Minggu itu ada 3 kelas berurutan, mulai dari jam 8 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 3. Rasanya agak berat mungkin sebenarnya, tapi mungkin ini Kak tak ada Sidin, pilihan. sekaligus untuk gambaran mahasiswa di sana, terus juga pesan untuk kepemudaan, terutama mahasiswa-mahasiswa yang ada di Bangka Belitung. Oke, terima kasih Za. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama saya akan jawab bahwa kan begini, kebijakan yang diambil di universitas ataupun di kampus itu bertahap dan berbeda tergantung kondisi dan situasi yang berkembang, kira-kira begitu. Nah, di awal-awal perkembangan skalanya itu hanya pembatasan jumlah di setiap kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu hanya dibatasi dengan jumlah-jumlah tertentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Nah, di awal-awalnya begitu. Lalu ketika semakin kesini kan sepertinya kondisinya bukan semakin semakin berkurang, tapi justru bertambah, sehingga potensi bahwa Indonesia menjadi epicentrum persebaran COVID-19 di dunia itu tidak bisa kita pungkiri. Lalu kebijakan juga berubah. Kalau dulu misalnya dibatasi, kalau sekarang memang sama sekali tidak diperkenankan kegiatan tatap muka untuk kegiatan kemahasiswaan. Sehingga yang dilakukan itu adalah full daring, apapun. Nah, termasuk segala macam bentuk perlombaan. Baru-baru ini dalam minggu ini kami ada mengadakan yang namanya Visip Expo, itu juga dilakukan secara daring. Lalu ada Pekan Ilmu Politik, itu juga event nasional, juga dilakukan secara daring. Sehingga memang tidak bisa tetap harus dilakukan, hanya saja caranya yang berbeda. Dulu luring, sekarang semuanya daring. Kira-kira begitu, itu jelas perbedaannya. Langsung pesannya Kak. Oke, terakhir pesannya adalah di saat kondisi yang begini maksudnya adalah di saat pemerintah hari ini sedang berperang melawan yang namanya virus corona, di saat bongkar pasang siasat peperangan belum membuahkan hasil, justru virus corona makin membabi buta misalnya, maka sebagai generasi muda, hal yang mesti kita lakukan itu adalah satu, membangun optimisme bahwa kita bisa, kita mampu melewati
fase krisis corona ini, kira-kira begitu. Lalu yang kedua yang mesti kita lakukan adalah kita harus menularkan yang namanya virus-virus optimisme, bukan virus-virus virus-virus corona yang kita tularkan, tapi virus-virus optimisme kepada kawan-kawan yang lain. Tadi saya sempat mengikuti bagaimana misalnya Kak Leni mengatakan bahwa kita harus tetap produktif di masa pandemi dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu memang keharusan. Oleh karenanya siapapun kita, generasi muda, ayo di tengah keterbatasan yang ada, kita tetap menjaga produktivitas kita, lalu jadilah agen yang benar-benar mampu menularkan virus optimisme, sehingga kita semua mampu melewati fase krisis pandemi COVID-19. Saya pikir itu, Kak Zaza. Ya, terima kasih untuk Kak Sidin. Ya, terima kasih Pak Edi, kawan-kawan yang lain di Bangka Belitung dan di Provinsi Riau. Sampai ketemu minggu depan, di lain kesempatan maksudnya. Ini kebiasaan kayaknya. Setiap minggu kan kita harus ketemu. Tak pikir tadi audiennya adalah para mahasiswa, ternyata bukan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Salam sehat dan salam pemuda. Terima kasih kepada Kak Sidin tentang kita membahas tentang pendidikan ya, terutama di universitas atau perguruan tinggi. Beberapa permasalahan itu tidak terjadi kepada kepemudaan saja, tetapi juga terjadi di universitas sebagai tonggak pendidikan para pemuda di perguruan tinggi dan di universitas. Banyak berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh corona, yang ditakutkan pendidikan kita menjadi menurun untuk para pemuda. Jadi, kata Kak Sidin, kita tetap harus optimis. Terus yang kedua, sebagai role model atau agent of change untuk tetap optimis. Yang ketiga adalah cara kita bertahan untuk kedepannya apabila terjadi pandemi, kita tetap bisa belajar dan lebih kuat lagi. Cuman pesan dari saya untuk ada beberapa mahasiswa saya, yang paling penting adalah jangan dijadikan beban tugas yang begitu banyak yang tidak bisa ketemu gitu. Harus membuat video tentang penyakit ini, itu adalah sebuah pembelajaran yang harus teman-teman ketahui. Dan pesan saya, kalau misalnya Kak Sidin kasih 3, saya juga kasih 3. Yang paling penting adalah pertama kita harus tetap intelektual. Yang pertama itu intelektual, harus tahu tentang social distancing, harus menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Yang pertama adalah intelektual kita yang harus kita tingkatkan. Yang kedua adalah imunitas. Jadi imunitas juga kita harus jaga, tidak hanya secara rohani, jasmani juga harus kita jaga, tidak stres, tetap sehat, jadi imunitas kita tetap terjaga. Yang terakhir adalah iman. Jadi iman, tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa kalau kita tetap bisa melewati masa-masa pandemi ini. Kalau Bang Sidin tadi optimis, role model dan perubahan. Kalau saya 3I, tetap jaga intelektual, jaga imunitas, dan tetap jaga iman dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, acara talk show hari ini sangat menarik. Nanti izin share, kita akan share di YouTube rekaman ini. Saya berharap pendidikan kepemudaan tetap berjalan, tetap semangat, apalagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun. Terima kasih. Mungkin saya minta pesan juga nih dari Pak Edi sebelum saya kembalikan ke host. Boleh ya Pak Edi, sedikit pesan untuk seluruh pemuda di Indonesia, terutama Bangka Belitung dan Riau. Pak Edi, jangan di-mute dulu, dihidupin dulu, Pak. Oke. Ya. Terima kasih Anda, Zaza, Zakir, Sidin, ada Leo, Leni, Yona, dan lainnya telah bergabung dalam Zoom meeting ini. Katakan meeting ini adalah eranya digital, mau tidak mau
ya dunia pendidikan sangat ganggu dan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi sekali lagi optimisme ini sebagaimana kita seperti dalam forum ini tetap harus ada kalangan pemuda kita, ya, dengan pelajar kita, mahasiswa kita sebagai generasi penerus bangsa yang tak kalah dengan semangat untuk berbuat yang baik menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan kita sedang berada semangat ulang tahun, semangat hari jadi, hari pahlawan, Sumpah Pemuda kita yang ke-92. Kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk berbuat yang baik di negara dan bangsa kita, terutama di generasi muda kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda, Pak Edi Yusti. Terima kasih dan pesannya. Terima kasih Kak Leni. Terima kasih Kak Yona. Terima kasih Ketua dari PPMI Bangka Belitung. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Kak Sidin. Semoga betah di Bangka Belitung ya. Kak Leni jaga-jaga ya. Kakak kami, senior kami di Bangka Belitung. Walaupun kita berbeda provinsi, kita tetap satu Pulau Sumatera ya, masih dalam Sumatera. Saya harap pertemuan ini kita berlanjut dan kita tetap membahas. Saya bangga terhadap PPMI, semuanya itu adalah orang-orang yang berkualitas sampai sekarang dan orang-orang hebat yang sangat menjunjung tinggi jiwa kepemudaan dan semangat pemuda untuk sebagai role model ke depannya. Terima kasih. Saya sebagai moderator mencukupkan untuk acara talk show hari ini. Saya kembalikan kepada Kak Leo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memimpin dan membawakan talk show kita pada hari ini. Ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan pada talk show hari ini, yaitu dari yang pertama dari Kak Yona sebagai narasumber pertama kita, ini jangan menjadikan COVID-19 sebuah alasan untuk melakukan suatu aktivitas. Dan begitu juga hampir sama dengan Kak Leni. Kemudian ada dari Kak Sidin tadi, yaitu bangunlah optimisme pada setiap pemuda yang ada di Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, kita sebagai seorang pemuda harus tetap semangat, harus menjadi pemuda yang memberi solusi, menebar inspirasi, menoreh banyak prestasi, membakar semangat, dan memotivasi pemuda-pemuda kita. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita kali ini, perjumpaan talk show kita pada hari ini. Semoga kita selalu mendoakan COVID-19 yang terjadi saat ini semoga cepat berlalu agar semua kembali ke arah normal. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Nas Muhammad Dr. Fahmi, Kak Yona, kemudian Kak Leni, Pak Edi juga, Ayanda. Untuk rekan-rekan yang lain, terima kasih. Saya ucapkan, saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.